sesuai dengan singkatannya, yaitu kopi ketika otak perlu inspirasi. Jadi anak-anak muda yang mungkin belum ada inspirasi, ya tolong minum kopi dan dihayati, insya Allah inspirasinya akan keluar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Darul Bawadi. Saya dari Aceh. Alhamdulillah saat ini saya mendirikan sebuah industri kopi. Sebelum saya mendirikan sebuah industri kopi di tahun 2015, saya pernah bekerja di tempat orang di bagian kopi juga, dan juga di sini kenapa saya mendirikan sebuah industri kopi. Di sini saya tertarik dengan beberapa hal. Yang pertama adalah saya hobinya itu traveling, jadi jalan-jalan. Dari sini saya melihat kira-kira apa sih komoditi di Aceh itu yang bisa membawa saya mengelilingi dunia. Dan di situ saya baru mempelajari beberapa hal. Di situ saya melihat bahwasanya, wah, kopi Arabica Gayo ini adalah salah satu kopi terbaik di dunia. Nah, dari sinilah saya mulai mempelajari kopi, dan juga saya melihat bahwasanya setelah saya pelajari kopi ke Takengon, ke Banda Meriah, di sini saya melihat bahwasanya banyak petani-petani kopi itu belum sejahtera. Saya mulai mempelajarinya, kenapa kok belum ada kesejahteraan, padahal kopi Arabica Gayo yang mereka hasilkan adalah kopi terbaik di dunia, dan juga salah satu kopi termahal di dunia. Rupanya dari tahun ke tahun, biji kopi yang dihasilkan di Aceh Gayo ini adalah mereka mengekspornya dalam bentuk green bean. Nah, disinilah muncul ide saya bagaimana dengan mendirikan sebuah industri supaya nilai kopi Gayo ini bisa mendapat nilai tambah. Itu yang poin pertama. Dan poin yang kedua, saya ingin mengenali kopi Gayo ini, kopi Aceh Gayo, ke seluruh dunia dengan membangun jaringan mitra-mitra yang ada di tingkat internasional. Dan juga di tempat saya lahir, di situ memang ada kopi, cuma memang tidak terlalu banyak seperti di Gayo. Cuma ada kebun sekitar 20-30 batang pohon kopi. Tapi di waktu kecil saya tidak pernah belajar tentang kopi, dan juga di waktu 2010 saya belum pernah memahami tentang kopi sedikit pun. Di tahun 2013 saya bekerja di sebuah industri kopi, itu di bidang sebagai sopir dan juga sebagai sales. Di tahun 2015 saya baru mencoba membuka industri kopi sendiri. Di umur saya di 21 saya jatuh lagi, akhirnya saya ke Banda Aceh. Di waktu itu saya melihat ada sebuah perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan sebagai sopir untuk membawa SPG. Ya, jadi sebenarnya bukan tertarik sebagai sopir, ya, karena memang saya lagi depresi saat itu. Saya pikir, oh ini bawa SPG ya bawa orang-orang yang cantik kan, jadi bisa menghilangin depresinya. Jadi di situ akhirnya saya mencoba belajar. Belajarnya pun bukan tentang kopi, jadi tentang pemasaran dan juga marketing di lapangan. Ya, pada waktu itu. Ya, di sini saya melihat di 2015 baru saya pelajari kenapa kopi-kopi Aceh ini tidak pernah brand-brand Aceh tidak pernah masuk ke tingkat nasional maupun internasional. Ya di situ tadi. Jadi Aceh
orang Aceh sendiri memang mendirikan sebuah industri. Dia fokusnya cuma di Aceh. Sedangkan yang dikirim ke luar negeri itu melalui penjualan green bean-nya ke Medan. Medan baru dari Belawan diekspor ke beberapa negara. Nah, jadi di sini akhirnya saya tertarik yang pertama karena memang saya agak merasa kecewa dengan tempat yang saya kerja lama. Akhirnya dengan kekecewaan saya mempelajari otodidak bagaimana kopi ini, bagaimana saya kembangkan kopi, dan bagaimana saya mendirikan sebuah industri sehingga memiliki nilai tambah. Dan juga pas waktu saya kerja di sini sebenarnya bertolak belakang dengan hobi saya sebagai traveling jalan-jalan. Akhirnya saya tidak bisa kemana-mana. Yang ada saya di kawasan Aceh, ada sekali itu ke Kuala Lumpur. Nah, jadi setelah saya mendirikan sebuah industri bawa di kopi 2015, di bulan 2, alhamdulillah saya di bulan 4 2015 saya bisa memasuki pameran di Kuala Lumpur. Dan juga di tahun 2015 bulan 7 saya mengikuti dagang halal terbesar yaitu di China. Nah, itu baru umur perusahaan saya lebih kurang 4 bulan saya udah ke Cina. Sebelum di kopi sebenarnya saya backgroundnya itu kuliahnya di bagian Fisipol, ilmu sosial dan politik, jadi emang agaklah jauh. Tetapi saya hobi bertani. Karena apa? Tani itu cuma keren, kita bisa nanam dan juga kita bisa menghasilkan. Dan juga di sini akhirnya saya belajar tentang kopi, tapi otodidak. Jadi saya nggak belajar dengan ahlinya, tapi saya langsung ke lapangan, saya belajar. Wah, keren juga, kita tanam kopi, kita produksi kopi, habis itu kita jual kopinya. Jadi seorang petani kopi itu sebenarnya keren kalau memang dia lebih kreatif. Karena kenapa? Kopi ini digemari oleh seluruh manusia yang ada di dunia. Jadi dengan kita lebih kreatif, kita bisa keliling dunia. Nah, jadi disinilah poin-poinnya. Kalau kita bertani kopi ini sebenarnya sangat keren. Kerennya ya, petani bisa, sekarang banyak perwakilan petani yang ada di Gayo, mereka sering ikut ke event-event kopi ke Amerika, ke Eropa. Ya, itu perwakilan dari petani-petani. Jadi jangan di sini kenapa jangan memandang sebelah mata si petani kopinya. Tetapi kalau memang kita tidak kreatif, ya memang kita di bagian pertanian aja. Jadi kita nggak ada explore keluar. Iya, karena memang awalnya saya ke Takengon. Di sini saya mempunyai visi dan misi tersendiri. Jadi saya dengan membuat sebuah perusahaan di sini saya ingin membuat visinya bagaimana saya bisa mensejahterakan petani-petani kopi. Ya. Bagaimana saya mensejahterakan? Jadi saya melihat misalnya hari ini pasaran kopi 100.000, saya nggak apa-apa, saya bisa membelinya dengan 120.000 atau 115.000. Jadi dengan lebihnya itu mungkin mereka bisa membeli perlengkapan dan lain-lain. Dan juga di sini saya melihat bahwasanya kalau memang kita memberikan nilai tambah kepada petani, mereka akan menjaga dengan kualitas yang kita inginkan. Jadi di Aceh sendiri sebenarnya ada 3 kopi ya. Jadi kopi Robusta, Liberica, dan juga Arabica. Jadi yang untuk kalangan biasa itu kita banyak menggunakan kopi Robusta. Tetapi untuk kalangan yang setingkat kafe dan juga menengah ke atas itu banyak kita gunakan kopi Arabica.
Awal mulanya memang berdiri Bawadi Coffee ini kita langsung melakukan ekspor, yaitu ke pasar Malaysia, Singapura, sama Thailand. Cuma di sini memang pada awal kita ekspor itu kita tidak menggunakan dengan namanya Bawadi Coffee. Kita menitipkan ke teman-teman yang lain karena memang kita belum ada nama-nama izin untuk ekspor waktu itu. Kuantitas yang kita ekspor mungkin setiap tahunnya kalau sebelum pandemi itu sekitar 2-3 ton setahunnya. Jadi nggak terlalu banyak karena memang kita fokusnya ke kopi yang sudah di roasting. Dari awal 2015 sampai 2019 itu sebenarnya lagi ada peningkatan permintaan kopi ke luar negeri. Tetapi pas masuk masa pandemi itu kita langsung hilang hampir 90% pasar ekspor. Jadi disinilah saya akhirnya mencoba mengembangkan kopi di lokal. Dan juga di 2021 akhir saya mencoba untuk mengembangkan pasarnya ke pasar nasional, yaitu di Jakarta. Di tahun 2022 saya baru mulai mencoba membuka kafe sambil mengenalkan kopi Aceh di Jakarta dan juga sambil mengenalkan produk Bawadi untuk masuk ke coffee shop yang ada di Jakarta. Sedangkan yang di tahun 2023 selepas pandemi, sekarang saya baru mulai lagi menjajaki pasar untuk ekspor, yaitu ke Malaysia dan juga ke Singapura. Dan juga di tahun 2022 kemarin bulan 4 saya ke Amerika, ke Boston dan juga ke Washington DC untuk kita promosikan kopi di sana. Rencana di bulan depan saya akan mencoba membawa kopi Bawadi ke Moskow, ke Rusia. Pandemi ini yang sangat luar biasa, dia 2 tahun tapi menghabiskan yang sudah kita simpan sebanyak 3 tahun yang lalu. Jadi memang benar-benar dia terasa bagaikan bom bunuh diri untuk Bawadi Coffee sendiri. Tetapi kembali lagi saya harus mencoba kuat, dan juga visi misi yang saya uraikan di awal, bagaimana saya berkeinginan untuk mensejahterakan petani-petani kopi. Jadi di sini saya tidak boleh mundur. Jadi saya tetap maju walaupun lagi berdarah-darah ya. Inilah yang harus saya perjuangkan. Tapi alhamdulillah masa itu sudah saya lalui setahun yang lalu, dan mulai saat ini alhamdulillah dengan izinnya Allah kita sudah mulai bangkit kembali, walaupun mungkin butuh waktu untuk mengulang sebelum pandemi. Varian yang ada di Bawadi kita ada sekitar 16 varian kopi. Dari 3 yang tadi, kopi Robusta, Arabica dan juga Liberica, dan juga kita ada kopi Luwak. Kenapa kelebihan kopi Bawadi dengan kopi yang lain? Kopi Bawadi ini pertama kita sudah memiliki sertifikat halal dan juga SNI, BPOM, PIRT, dan kita Bawadi Coffee juga mendapatkan Indonesia Highlight Recommended Product di tahun 2019-2020. Salah satu brand bagus terbaik. Di sini kita selalu menampilkan bahwasanya cita rasa kopi Aceh yang sebenarnya dengan menampilkan single origin kopi Arabica Gayo. Punya saya pribadi, kita ada kerjasama dengan teman, itu ada 2 hektar, dan juga ada dengan bekerja sama dengan satu koperasi, itu mereka mempunyai lahan hampir sekitar 800 hektar. Penjualannya atas nama bubuk kopi itu kita tidak terlalu banyak ya, paling sekitar 1-2 M setahun. Sedangkan green bean itu bukan atas nama perusahaan Bawadi, tetapi kita yang membantu jual, itu lebih banyak. Tetapi memang di situ marginnya lebih sedikit. Kita Bawadi Coffee meracik kopi tradisional Aceh dan juga menjual mie Aceh
dengan bumbu khas Aceh sendiri. Kita ada outlet kopinya yaitu di Pangoraya, Banda Aceh, dan juga di Jakarta Selatan di Jalan Benda, Kemang nomor 90 di Jakarta Selatan. Jadi yang ingin mencoba mie Aceh dan juga kopi Aceh, silakan datang ke outlet Mbak Wadi yang ada di Kemang. Ya itu yang pertama saya pesan ke anak muda, bagaimana untuk melihat potensi diri sendiri dan bermimpilah setinggi-tingginya. Setelah kita bermimpi, kita baru tahu kita membuat visi misinya sehingga kita bisa menjalankannya. Yang ketiga adalah kita harus sabar dan ikhtiar kepada Allah, karena semuanya itu tanpa izin Allah kita tidak akan bisa melakukannya. Dan juga yang paling semangat saya di kopi ini adalah kopi ini kalau saya lagi sakit kepala, lagi bingung, lagi stres, karena kopi ini bisa menghilangkan semua. Sesuai dengan singkatannya, yaitu kopi ketika otak perlu inspirasi. Jadi anak-anak muda yang mungkin belum ada inspirasi, ya tolong minum kopi dan dihayati, insya Allah inspirasinya akan keluar. Industri kopi, petani kopi ini adalah orang hebat, karena dengan kita, contoh saya pribadi, mungkin kalau saya tidak bergerak di industri kopi, mungkin saya tidak bisa berkeliling dunia sampai saat ini. Tapi dengan adanya kopi, dengan relasi-relasi kopi, akhirnya saya diundang ke beberapa negara. Saya bangga dengan kopi ini. Jadi ayo anak-anak muda, kita harus maju, harus bisa mendirikan, walaupun kecil tidak masalah, yaitu bisa mendirikan coffee shop sendiri ataupun industri kopi yang kecil sendiri. Yang penting kita bisa berinovasi dan juga bisa mendapatkan pasar tersendiri.